Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Matroina Hanalaa, Prodi Kimia semester 3 Fakultas MIPA Universitas Tribhuwana Kalabahi. Saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jelaskan manakah ikatan yang paling kuat? NaCl, NaBr, KCl, Kf, dan KBr. Materi sedikit. Ikatan ionik merupakan ikatan kimia yang tergolong kuat karena ada gaya tarik elektrostatis di dalamnya. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif dari suatu unsur dalam menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Nilai keelektronegatifan unsur-unsur berdasarkan tabel. Na sama dengan 0,9, Cl nilai keelektronegatifannya 3, Br 2,8, K 0,8, F 4. Dari tabel ke nilai keelektronegatifan, F nilainya yang paling tertinggi yaitu 4. Maka selisih keelektronegatifan dalam senyawa yaitu NaCl 3 kurang 0,9 hasilnya 2,1, NaBr 2,8 kurang 0,9 sama dengan 1,9, KCl 3 kurang 0,8 hasilnya 2,2, Kf 4 kurang 0,8 hasilnya 3,2, KBr 2,8 kurang 0,8 hasilnya 2. Jadi berdasarkan selisih keelektronegatifan maka dapat diurutkan sebagai berikut. Kf lebih besar dari KCl, lebih besar dari NaCl, lebih besar dari KBr, lebih besar dari NaBr. Jadi ikatan ion yang paling kuat terdapat di senyawa Kf. Ya baik, melalui tabel keelektronegatifan unsur skala Pauli, keelektronegatifan dari kiri ke kanan nilainya semakin besar, dan dari atas ke bawah nilai keelektronegatifan semakin kecil, dan keelektronegatifan fluor atau F paling besar karena berada pada ujung kanan bagian pertama. Maka ikatan yang paling kuat ialah Kf. Dan NaCl, NaBr, KCl, Kf, KBr tergolong dalam sangat ionik karena nilai perbandingan keelektronegatifan di atas dari 1,7. Baik, nomor 2, jelaskan hubungan struktur Lewis dari H2O2 dan NH3, besar sudut dan sifat kepolaran. Rumus struktur Lewisnya seperti ini. H2O2 terdapat 3 pasang ikatan dan 4 pasang ikatan elektron bebas. Sedangkan pada berbentuk senyawa H2O2, atom O terlebih dahulu berikatan dengan atom H, sehingga atom O hanya memerlukan 1 elektron lagi. Untuk mencapai kestabilan oktet. Setelah itu atom O berikatan dengan atom O yang lainnya sehingga tercapailah kestabilan oktet 8. Sedangkan atom O yang lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu berikatan dengan atom H yang lainnya. Berdasarkan gambar struktur Lewis dapat dilihat bahwa pada senyawa H2O2 terdapat 3 ikatan kovalen tunggal dan 4 pasang elektron bebas. NH3 konfigurasi elektron N
valensinya 7, H elektrovalensinya 1. Jadi N memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan oktet 8. Atom N yang mengelilingi terdapat 5 elektron. H 1 memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan oktet 8. Atom H yang mengelilingi terdapat 1 elektron. Oleh karena itu, agar atom N dan atom H dapat berikatan sehingga mencapai kestabilan, maka atom N harus memasangkan 3 elektron, sedangkan atom H hanya memasangkan 1 elektron. Maka agar atom N dapat mencapai kestabilan, 1 atom N berikatan dengan 3 atom H. Sehingga atom N menerima 3 elektron dari atom H. Kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Dari gambar struktur Lewis dilihat bahwa terdapat 3 ikatan kovalen tunggal dan satu pasang elektron non-ikat. Pada struktur dari H2O2 geometri molekul linear dan pada struktur NH3 geometri molekulnya piramid trigonal. Dan sifat kepolarannya bersifat polar karena mempunyai pasangan elektron bebas. Besar sudut H2O2 HOO 94,8 derajat dan besar sudut NH3 HNH sudutnya 107 derajat. Kita bisa lihat pada slide. Nomor 3, jelaskan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih dibanding senyawa lain. Di dalam golongan 4A, di sini CH4, SiH4 ini semakin tinggi massa molekulnya, maka titik didih semakin tinggi. Tetapi pada golongan 5A, NH3, sepertinya NH3 itu massa molekulnya lebih rendah daripada golongan yang lain. Unsur pada satu golongan ini lebih rendah, tetapi titik didihnya lebih tinggi. Sama juga dengan HF. HF dalam satu golongan, massa molekulnya paling rendah, tetapi titik didih paling tinggi. Demikian juga O pada golongan 6A. HF golongan 7A. Bahkan O itu suhunya 373 derajat Kelvin atau 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Mengapa ada pokok bahasan hidrogen khusus ternyata dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan, di mana unsur-unsur O, F, N ini adalah unsur-unsur yang keelektronegatifannya sangat besar. Misalnya F keelektronegatifannya 4, O keelektronegatifan 3,5 dan N adalah 2,8. Kita lihat 7A atau golongan halogen. HF memiliki massa molekulnya 20, perbandingan keelektronegatifannya 1,9, titik didihnya plus 19,7. HCl massa molekulnya 36,5, perbandingan keelektronegatifannya 0,8, titik didihnya minus 85,1. HBr massa molekulnya lebih besar, maka titik didihnya lebih besar daripada HCl, yaitu minus 66,8. HI
massa molekulnya 128, perbandingan keelektronegativan 0,1, titik didih minus 3,5. Jadi dari HCl ke Hi itu karena ada pengaruh massa molekul, sehingga titik didih menjadi naik. Dan HF itu diabaikan karena ada perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar, sehingga titik didihnya menjadi tinggi. Itulah alasan pada H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang tinggi dibandingkan senyawa lain dalam satu golongan. Maka senyawa ini disebut memiliki ikatan hidrogen antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nomor 4, jelaskan dengan salah satu contoh hubungan ukuran atom dan orde ikatan, panjang ikatan dan kekuatan ikatan terhadap titik didih dan energi ikat. Molekul F2 panjang ikatan 1,417, energi ikatan 155. Cl panjang ikatan 1,991, energi ikatan 240. Br panjang ikatan 2,286, energi ikatan 190. I panjang ikatan 2,669, energi ikatan 148. Ini gambarnya. Panjang ikatan Hi lebih besar dari Hbr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari Hf. Energi ikatan Hf lebih besar dari HCl, lebih besar dari Hbr, lebih besar dari Hi. Titik didih Hf lebih besar dari HCl, lebih besar dari Hbr, lebih besar dari Hi. Mengapa Hf lebih besar? Karena memiliki ikatan hidrogen. Orde ikatan C rangkap C, panjang ikatan 1,536, energi ikatan 345. Ikatan C rangkap 2C, panjang ikatan 1,337, energi ikatan 612. Ikatan C rangkap 3C, panjang ikatan 1204, energi ikatan 809. Panjang ikatan C rangkap C lebih besar dari C rangkap 2C lebih besar dari C rangkap 3C. Energi ikatan C rangkap 3C lebih besar dari C rangkap 2C lebih besar dari C rangkap C. Shalom, terima kasih.